Ramai di media sosial, warganet mendesak polisi agar tak ragu menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana untuk menjerat tersangka Mario Dandi Satrio. Warganet begitu marah dengan Dandi setelah beredarnya video anak mantan pejabat pajak itu menghajar dengan keji korbannya, yakni David Latumahina atau David Ozora. David merupakan anak pengurus YPI Ansor Jonathan Latumahina. Seperti dalam akun Twitter Seboledi. Sumpah gak kuat lihat video penganiayaan David, sangat keji, kejam, brutal seperti ISIS. Pak Div Humas Polri Damlistio Sigit P. Tolong lihat video ISIS Dandi, kenakan pasal 340 KUHP. Bayangkan kalau David anak kalian. Saya mengutuk keras Dandi ISIS, tulis Seboledi. Gayung bersambut, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura Servasius Serbaya Manek, mendukung penerapan pasal percobaan pembunuhan berencana kepada Mario Dandi Satrio. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023, Servasius mengaku setuju Mario dijerat dengan pasal 340 KUHP Yungto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Dari perspektif kami, tindakan kejam Dandi terhadap David lebih relevan dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, bukan sekadar penganiayaan. Jadi hukumannya berat, maksimal 15 tahun penjara, Servasius. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengecam keras tindakan Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, yang menganiaya Cristalino David Ozora alias David. Habibur Rahman mengatakan Mario harus menerima hukuman berat atas perbuatannya. Benar-benar biadab, ini pelakunya harus dihukum berat. Korban sudah tergeletak masih ditendang di bagian kepala, benar-benar sadis, kata Habibur Rahman dalam keterangannya, Jumat 24 Februari 2023. Habibur Rahman meminta kepolisian untuk menindak tegas kasus tersebut. Menurut dia, yang dilakukan pelaku merupakan percobaan pembunuhan. Sebagai anggota Komisi 3, saya mendukung Polri untuk menindak tegas. Saya juga akan mengawal kasus ini agar pelaku dimintai pertanggungjawaban. Saran saya pelaku dikenakan pasal 340 Yungto 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, tegas Habibur Rahman. Desakan lain juga datang dari anggota Komisi 3 DPR RI lainnya yakni dari fraksi PKB Jazilul Fawait. Dirinya juga meminta kepada polisi yang menangani kasus penganiayaan terhadap David, agar bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Menurut Jazilul Fawait, tindakan yang dilakukan Mario Dandi Satrio itu tindakan layaknya manusia kesetanan, hingga sifat kemanusiaannya hilang. Kita percayakan kepada penyidik untuk mengusut tuntas kasus ini agar tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kekerasan kepada anak, penganiayaan berat, bahkan percobaan pembunuhan, ujar Jazilul Fawait. Sementara itu YPI Ansor Jawa Timur mengecam aksi kekerasan terhadap kekejaman Mario Dandi Satrio. David sendiri adalah anak pengurus YPI Ansor Jakarta. Ketua Dewan Penasehat Ansor Jawa Timur Imam Makruf mengatakan aksi kekerasan yang dialami oleh David tersebut benar-benar biadab dan pelakunya layak dihukum berat. Kami Ansor Jawa Timur mengecamnya dan pelaku harus dihukum berat. Kenapa kami sebut biadab? Karena korban sudah tergeletak masih ditendang bagian kepala. Ini benar-benar sadis, jelas Imam Makruf, Jumat 24 Februari 2023. Untuk jeratan hukum terhadap pelaku, Imam Makruf mengatakan pihaknya menyarankan pihak penyidik untuk mengenakan pelaku pasal 340 Yungto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fichkar Hadjar menyebut Mario Dandi Satrio layak dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana, atas tindakannya menganiaya anak petinggi YPI Ansor, Cristalino David Ozora. Pasalnya, menurut Fichkar, tindakan biadab dan kejam Mario Dandi Satrio sudah mengarah pada percobaan pembunuhan berencana. Saya setuju, jika melihat videonya sadis benar, jadi memang percobaan ke arah pembunuhan, kata Fichkar kepada wartawan, Sabtu, 25 Februari 2023. Fichkar mengatakan, dengan penerapan pasal 340 Yungto 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, Mario Dandi Satrio akan dikenakan ancaman hukum yang berat. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi efek jera bagi anak muda saat ini. Aktivis Muhammad Guntur Romli ikut menyoroti kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi yang juga menyeret kekasihnya AG.
Melalui akun Twitternya yaitu, Guntur Romli menuliskan narasi yaitu pasal-pasal yang diterapkan kepada Dandi dan kawannya tergolong ringan, yaitu pasal 351 KUHP. Seharusnya pakai pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Menanggapi desakan itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyebut penerapan pasal terhadap tersangka tergantung pada fakta yang ditemukan penyidik. Ia kan pasalkan berkembang. Tapi kan harus ada fakta, faktanya jelas. Kalau kedepannya mungkin perkembangan yang lain penyidik yang menyimpulkan, kata Nurma Senin, 28 Februari 2023.